Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu psikologi komunikasi antar kelompok. Langsung kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari Dini. Nama saya Dina Melia Berkembaren. Di sini saya akan menyajikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian psikologi komunikasi kelompok. Nah, apa sih komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Nah, komunikasi kelompok kecil memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu mempermudah personality kelompok, pertemuan ramah tamah, kekompakan, komitmen terhadap tugas, adanya norma kelompok yang saling bergantung satu sama lain, dan proses komunikasi ini terjadi pada kelompok kecil yang berlangsung secara dialogis. Nah, komunikasi kelompok ialah komunikasi yang dapat berlangsung antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yang selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi yang terjadi dalam kelompok bersifat homogeni. Yang kedua, dalam diskusi kelompok terjadi kesempatan melakukan tindakan yang dilakukan pada saat itu juga. Yang ketiga, adanya umpan balik atau feedback dalam komunikasi yang terjadi secara langsung. Yang keempat, adanya pesan yang diterima komunikan yang dapat bersifat rasional ataupun terjadi pada komunikasi kelompok kecil dan dapat bersifat emosional yang terjadi biasanya pada komunikasi kelompok besar. Nah, yang selanjutnya, komunikator masih dapat mengetahui dan mengenal komunikan meskipun hubungan yang terjadi tidak begitu erat seperti pada komunikasi interpersonal. Keberadaan suatu kelompok dalam satu masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang dilaksanakannya. Nah, adapun fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pertama dalam kelompok adalah hubungan sosial. Dalam arti sebagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggota kelompoknya. Yang kedua, fungsi pendidikan dalam arti sebagaimana dalam suatu kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan mengenai suatu fungsi pendidikan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu persuasi, di mana anggota kelompok dapat berupaya mempersuasi atau mengajak anggotanya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Fungsi yang keempat yaitu kegiatan-kegiatan untuk memecahkan persoalan dan membuat suatu keputusan pemecahan masalah yang berkaitan dengan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan membacakan slide materi mengenai klasifikasi dan pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Para pendidik melihat komunikasi kelompok sebagai metode pendidikan yang efektif. Para manajer juga menemukan komunikasi kelompok sebagai wadah yang tepat untuk melahirkan gagasan-gagasan kreatif. Para psikiater mendapat komunikasi kelompok sebagai wahana untuk mempengaruhi kesehatan mental. Para ideolog juga menyaksikan komunikasi kelompok sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran politik ideologis. Telah banyak klasifikasi kelompok yang dilahirkan oleh para ilmuwan sosiologi. Namun dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan 3 klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Charles Horton Coley pada tahun 1909 mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder ialah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Adapun yang kedua, kelompok keanggotaan kelompok rujukan. Menurut teori, kelompok rujukan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi komparatif, fungsi normatif, dan fungsi perspektif. Yang ketiga, kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. John F. Cragan dan David Wright membagikan kelompok menjadi 2. Yang pertama, deskriptif, dan yang kedua, perspektif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah, berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi. Kelompok deskriptif dibedakan menjadi 3,
Yang pertama kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Kelompok tugas bertujuan untuk memecahkan masalah, misalnya transportasi jantung atau merancang kampanye politik. Kelompok pertemuan adalah kelompok orang yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok melalui diskusi. Kelompok perspektif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Kragan dan Nurek mengkategorikan 6 format kelompok perspektif, yaitu melalui diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Perubahan perilaku individu terjadi karena apa yang lazim disebut dalam psikologi sosial sebagai pengaruh sosial tersebut. Ada 3 macam pengaruh kelompok. Yang pertama itu ada konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Yang kedua, fasilitas sosial. Fasilitas sosial menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok, sehingga kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Yang ketiga, polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi, kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung dalam tindakan tertentu. Setelah diskusi, mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Perubahan perilaku individu terjadi karena apa yang lazim disebut dalam psikologi sosial sebagai pengaruh sosial atau social influence. Social influence occurs whenever our behavior our behavior, feelings, or attitudes are altered by what others say or do. Itulah definisi dari Baron dan Byrne. Ada 3 macam pengaruh kelompok, yaitu 1. Konformitas, 2. Fasilitas sosial, dan 3. Polarisasi. Selanjutnya, berikut bentuk-bentuk komunikasi kelompok. 1. Komunikasi intrapersonal, 2. Komunikasi interpersonal, dan 3. Komunikasi kelompok organisasi, dan selanjutnya atau yang terakhir komunikasi massa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Anggota-anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai 2 tujuan. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas kelompok, dan yang kedua memelihara moral anggota-anggotanya. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok disebut prestasi, dan yang kedua diukur dari tingkat kepuasan atau satisfaction. Misalnya kelompok belajar, maka keefektifannya dapat dilihat dari beberapa banyak informasi yang diperoleh dari anggota kelompok dan sejauh mana anggota dapat memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan kelompok. Dan berikut faktor-faktor situasional atau karakteristik kelompok, yaitu A. Ukuran kelompok, B. Jaringan komunikasi, C. Kepemimpinan, dan D. Kohesi kelompok. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan slide masih dari materi fungsi komunikasi kelompok. Yang itu fungsi keempat. Fungsi keempat dari kegiatan untuk memecahkan permasalahan dan pembuatan keputusan. Di sini kelompok berguna untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya, serta mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan pembuat keputusan bertujuan untuk memilih salah satu dari banyaknya alternatif solusi yang keluar dari proses pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya fungsi kelima, terapi. Pasti kalian pernah mendengar soal terapi kelompok, bukan?
Tapi memang fungsi yang kelima ini agak berbeda dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Karena dalam fungsi kelima ini lebih berfokus pada membantu diri sendiri, bukan membantu kelompok. Di sini para individu yang memiliki masalah yang sama dikumpulkan, dan mereka juga diminta untuk saling terbuka satu sama lain dalam mengungkapkan diri mereka ataupun masalah mereka. Dalam kelompok ini juga tetap membutuhkan pemimpin sebagai pengatur atau penengah jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat. John Dewey menjelaskan bahwa fungsi komunikasi kelompok itu terbagi menjadi 6, antara lain mengungkapkan kesulitan, menjelaskan permasalahannya, menganalisis masalah, menyarankan solusi, membandingkan alternatif dan menguji mereka dengan tujuan dan kriteria berlawanan. Sedangkan Randy Hirokawa dalam Morrison mengatakan bahwa kelompok harus mampu melaksanakan 4 fungsi untuk dapat menghasilkan keputusan yang efektif yang terdiri atas: yang pertama, analisis masalah. Kelompok biasanya memulai proses pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi dan menilai sesuatu masalah. Yang kedua, penentuan tujuan. Kelompok di sini harus mengumpulkan dan mengevaluasi informasi atau gather and evaluate information terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, identifikasi alternatif. Pada tahap ini, kelompok membuat berbagai usulan alternatif atau alternatif proposal untuk mengatasi sebuah masalah. Keempat, evaluasi konsekuensi. Berbagai solusi alternatif yang tersedia kemudian dievaluasi dengan tujuan akhirnya adalah untuk mengambil keputusan dari seluruh anggota tersebut. Materi selanjutnya yaitu analisis proses interaksi. Menurut Bales, analisis proses interaksi terdiri atas 6 kategori, yaitu yang pertama, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling memberikan cukup informasi, maka kelompok bersangkutan akan mengalami masalah komunikasi. Kedua, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling memberikan pendapat, maka kelompok bersangkutan akan mengalami masalah evaluasi. Ketiga, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling bertanya dan memberikan saran, maka kelompok akan mengalami masalah pengawasan. Selanjutnya, jika masing-masing anggota kelompok tidak bisa mencapai kesepakatan, maka mereka akan mendapatkan masalah keputusan. Selanjutnya, jika tidak terdapat cukup dramatisi, maka akan muncul masalah ketegangan. Jika anggota kelompok tidak ramah dan bersahabat, maka akan terdapat masalah reintegrasi, yang berarti kelompok itu tidak mampu membangun kembali suatu perasaan kita atau kesatuan atau cohesiveness dalam kelompok bersangkutan. Teori Bales ini dapat kita lihat dengan mudah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita adalah salah satu anggota kelompok yang tengah mengerjakan tugas penelitian dari dosen. Tugas kelompok adalah menentukan topik atau tema penelitian, melaksanakannya, dan menyusun laporannya. Dalam hal ini, jika masing-masing anggota kelompok menyimpan informasi dan tidak memberitahukannya kepada anggota lainnya, maka mereka tidak akan mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak tahu apa yang dapat dilakukannya masing-masing anggota untuk mencapai tujuan kelompok. Masing-masing anggota kelompok tidak mampu memberikan pendapat mereka, maka tidak akan mampu mengevaluasi ide dan gagasan, dan kelompok itu akan berakhir nasibnya dengan hasil yang sangat buruk. Masing-masing anggota kelompok tidak ada yang memberikan saran, maka kelompok tidak memiliki elemen pengawasan karena tidak ada anggota yang mengatakan mengenai apa yang harus dilakukan kelompok. Semua anggota kelompok bersikap setuju saja, maka ide atau gagasan tidak teruji, sehingga kelompok menghasilkan keputusan yang buruk. Sebaliknya, jika seluruh anggota berbeda pendapat, maka akan terdapat banyak konflik, dan kelompok tidak akan mampu membuat keputusan sama sekali. Kesimpulannya yaitu komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dapat berlangsung antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, tetapi tidak setiap himpunan orang disebut kelompok.
orang-orang yang berkumpul di terminal bus, yang antri di depan loket bioskop, yang berbelanja di pasar, semuanya disebut agregat, bukan kelompok. Di antara karakteristik komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam kelompok bersifat homogeni. Dalam diskusi kelompok terjadi kesempatan melakukan tindakan pada saat itu juga. Umpan balik atau feedback di dalam komunikasi terjadi secara langsung. Anggota-anggota kelompok bekerjasama untuk mencapai dua tujuan, yaitu yang pertama melaksanakan tugas kelompok, dan yang kedua memelihara moral anggota-anggotanya. Menurut Randy Hirokawa, kelompok harus mampu melaksanakan 4 fungsi untuk dapat menghasilkan keputusan yang efektif, yaitu analisis masalah, penentuan tujuan, identifikasi alternatif, dan evaluasi konsekuensi.